Mana sawernya Bunda? Amal kita nih. Kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Simpen kertas menari, tabuhan mengiringi. Irama silih berganti, lalu Sindren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, Sindren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu. Yang tahu hanyalah yang jadi Sindren itu. Mungkinkah sang Sindren kekuatan terhenti, sang pawang berdoa, lalu Sindren bernyanyi. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memuji kebesaran Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersalawat pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite PTDS dan satu Jenggaris, yang saya hormati orang tua, tamu undangan, dan rekan-rekan guru SDN 1 Jenggaris juga yang saya banggakan. Terima kasih yang tak terhingga bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini. Ucapan terima kasih pada orang tua dan undangan yang telah memenuhi undangan kami, meluangkan waktu untuk datang ke sini. Walaupun tempatnya memang sederhana padanya, gitu. Ya. Mana orang tua? Ini orang tuanya ya. Nih, pada kumpul. Iya. Tampaknya karena mungkin agak di sana agak panas, jadi mepet sini ya. Gak apa-apa lah. Bapak dan Ibu orang tua menyesuaikan saja posisinya, tidak perlu kaku begitu. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah di penghujung tahun pelajaran atau tahun ajaran tahun 2024-2025 ini adalah momen di mana setiap tahun kita peringati atau kita rayakan bahwasanya ada momen pelepasan untuk kelas 6 dan juga ada momen kenaikan kelas 1 sampai kelas 5. Jadi ini momen tiap tahun yang mesti kita rayakan bersama. Hadirin orang tua yang saya hormati, bahwa SDN 1 Jenggaris ini kenapa menyelenggarakan kegiatan ini dengan sesederhana mungkin gitu. Kenapa sederhana? Karena di sini nggak ada tendanya gitu. Ini juga ala kadarnya. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak ada tenda, tidak ada sound system yang menggelegar, tidak mengurangi khidmat kita untuk merayakan kegiatan pelepasan dan kenaikan kelas ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya atas nama SDN 1 Jenggaris dan sebagai yang dituakan di SD 1 Jenggaris ini menghimbau dan mengajak pada orang tua siswa sebagai mitra sekolah ini. Yang pertama saya sampaikan, dan ini sudah sampaikan juga di momen undangan yang beberapa waktu lalu kita sekolah mengundang orang tua, bahwasanya informasi yang sekarang lagi booming, lagi viral gitu. Saya sampaikan sekali lagi bahwa mohon kemitraan atau kerjasama orang tua yang ini sudah menjadi program nasional.
Apa itu? Yang pertama, setiap sekolah melalui instruksi Pak Menteri Pendidikan saat ini bahwa setiap satuan pendidikan harus melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oh, jadi di sini sudah dicantumkan bahwa anak Indonesia itu hebat-hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Berarti kan anak-anak ini nih, anak-anak Bapak dan Ibu diharapkan menjadi anak Indonesia yang hebat-hebat. Nah, pertanyaannya, apa saja yang 7 itu? Masih ingat nggak, Bu? Masih ingat nggak yang 7 itu? Iya. Yang pertama adalah kebiasaan bangun pagi. Nah, ketika ada di rumah, anak-anak diupayakan untuk bangunnya pagi. Ini kebiasaan yang pertama. Jadi mengupayakan anak-anak kita adalah bangun pagi. Wah, ini jadi mengharuskan orang tuanya juga bangun pagi-pagi. Jangan-jangan nih orang tuanya juga pada kesiangan nih. Betul nggak, Bu? Iya. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri kita juga untuk anak-anak kita. Sebab apa? Saya yakin semua orang tua tidak ada yang mau anaknya tidak baik, yang menginginkan anaknya jadi pemabuk. Betul? Betul? Yeah. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sering tawuran. Betul tidak? Nggak bakalan. Ya, oleh karena itu mohon kemitraan kita sekolah bermitra dengan orang tua supaya ini ada kerjasama. Sebab di sekolah itu cuma berapa jam? Misalkan dari setengah 7 lah, setengah 7 sampai jam 12, sampai 5 jam setengah atau 6 jam paling lama. Tuh, tapi lamanya ada di mana? Ada di rumah. Yang pertama bangun pagi, yang kedua beribadah. Beribadah yang paling pokok di pagi hari itu adalah apa? Sholat subuh, iya kan? Sholat subuh, betul. Nah, sekarang sholat subuh jam berapa? Jam 4:30 atau tepatnya itu jam 4:34 atau 35. Ya. Jadi kalau subuhnya 4:30, maka bangunnya harus jam berapa? Iya, jam 4, paling tidak kan jam 4, iya kan? Nah, oleh karena itu mungkin bagi anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 barangkali belum begitu sanggup untuk sampai ke situ, ya paling tidak terlewati sholat subuhnya begitu, waktu subuhnya. Itu kebiasaan yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Bangun lebih pagi. Yang kedua beribadah. Beribadahnya sholat atau mengaji. Yang ketiga apa? Berolahraga. Nah, kalau sudah sampai berolahraga, maka itu posisinya ada di sekolah. Nah, jadi bareng senam dulu gitu. Nah, itu berolahraga. Ya, yang ketiga itu yang ketiga. Yang keempat adalah senang belajar. Jadi anak ini diposisikan senang belajar. Nah, itu tugas kami. Jadi ketika posisinya ada di sekolah, itu tugas kami.
Jadi saya itu senang belajar. Yang kelima apa? Makan makanan bergizi. Ya, makan makanan bergizi. Nah, apa saja yang bergizi? Memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ya, apa saja yang 4 sehat 5 sempurna? 1. Nasi, kemudian lauk pauk, kemudian sayur, buah dan susu. Nah, paling tidak seperti itu. Jadi memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Itu makanan-makanan yang sehat. Apakah seblak boleh? Kesenangan ya. Nah, seblaknya kesenangan ya buat saya itu. Iya. Bukan tidak boleh, hanya saja jangan tiap hari saja. Ya. Jangan terlalu tiap hari. Itu makanan-makanan yang terlalu pedas dan mengandung sianida itu, karena terlalu itu. Ya, hati-hati dengan makanan-makanan yang seperti itu. Itu baru 5. Ya, 5. Yang keenam apa? Bermasyarakat. Bermasyarakat itu bagaimana? Anak-anak di masyarakatnya, misalkan ada kegiatan pengajian. Yang belum madrasah ya madrasah. Itu adanya di masyarakat. Kemudian ada kegiatan olahraga bersama dan seterusnya. Jadi tidak begitu di rumah langsung tidur aja seharian, itu nggak baik lah. Itu sudah 6 ya, 6. Kemudian apalagi ngaji di masjid, masalah. Ya. Nah, oleh karena itu ini bimbingan orang tua. Jadi sekolah kita berharap ada campur tangan orang tua yang intens tentang ini. Nah, yang ketujuhnya apa? Tidur lebih awal. Awas, tidur lebih awal. Dan ini tidur lebih awal itu maksimalnya jam berapa? Jam 9 malam. Ini sesuai dengan himbauan siapa tuh Gubernur Jawa Barat? Wow, pada urut kuno. Iya, KDM gitu. Berarti familiar banget gitu. Beliau sudah mencanangkan bahwa untuk tidur itu jam 9 malam bagi anak-anak usia sekolah. Kenapa begitu? Ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau SD mungkin itu kecil kemungkinannya atau masih bisa diatur sedemikian rupa. Tetapi kalau sudah masuk SMP, SMA, nah ini yang agak riskan. Ibu, saya sering dengar ini di sini malam itu jam 1, jam 2 pagi itu masih ada anak-anak yang berkeliaran sampai ke Indramayu. Kejadian di Celeng juga pernah beberapa waktu lalu itu malam hari. Anak-anak yang hari geng motor seperti itu. Ya, mereka siapa? Ya usia sekolah itu. Ya. Oleh karena itu saya mohon nih kita membiasakan anak mulai usia dini. Artinya usia anak-anak ini memang harus sudah dibiasakan. Jangan sampai terus-menerus terlalu dibiarkan gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kepedulian Bapak dan Ibu ini perlu. Nah, itu 7 kebiasaan yang saya mohon pada orang tua itu kerjasamanya. Siap Bu? Siap ya? Siap. Nih bapak-bapak siap nggak nih? Bapak-bapaknya ada berapa orang? Ada 3 orang ya. Tapi bapak siap kan? Siap ya? Iya siap. Terima kasih. Pokoknya mohon kerjasamanya nih. Saya nggak minta dibayar enggak? Ya. Di sini tidak ada bayaran apapun. SDN 1 Jumaris 0 rupiah. Ya. Nah, 0 rupiah nggak ada biaya-biaya itu.
Saya pastikan itu. Jadi tidak ada biaya. Jadi mohon kerjasama dalam hal yang tadi. Kemudian informasi selanjutnya bahwa mulai tahun depan jangan heran kami sudah memberlakukan jam masuk sekolah 6:30. Jadi 6:30 sudah ada di sekolah. Ya, apakah itu langsung masuk kelas? Tidak. Nah, jadi jangan sangka ketika masuk 6:30 itu masuk kelas langsung buka buku belajar. Oh tidak. Ya, jadi 6:30 itu anak kan tadi ada programnya tuh. Yang ketiga adalah olahraga. Jadi kita olahraga dulu. Anak-anak itu olahraga dulu senam. Paling tidak 15 menit. Paling tidak 15 menit. Kemudian apa lagi setelah olahraga? Ngaji bersama. Mengaji bersama. Itu paling tidak 15 menit juga. Jadi 15 menit sudah setengah jam. Nah, ngaji bersama ini edarannya kemarin loh. Hari apa? Saya menerima hari apa? Edaran Bupati bahwa Bupati kita bahwa dalam rangka reang, Bapak Ibu tahu singkatan reang? R-nya apa nih? Religius. R-nya religius. Apa religius ini? Tentunya bernuansa keagamaan sesuai dengan mayoritas kita agama Islam. Apa yang difokuskan oleh Bupati kita, reang ini, R-nya adalah religius. Ya, religiusnya itu adalah mengaji. Maaf, Indramayu mengaji. Nah, Indramayu mengaji ini dari mulai tingkat Pemda, kemudian ke bawah tingkat dinas, instansi-instansi di daerah-daerah, di kecamatan, itu semuanya mengaji. Apa yang dilakukan? Jadi mengajinya pagi-pagi sebelum kerja dulu. Sebelum ngajar kan ada musola. Itu diharuskan ada kegiatan mengaji bersama. Ya, paling tidak deras, lebih jauhnya adalah hafid atau hafalan. Sampai bisa baca Quran atau sampai bisa dan hafal Al-Quran. Ini adalah program Bupati yang perlu diapresiasi oleh kita. Dan ini nyambung dengan program pemerintah pusat tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kira-kira kalau programnya seperti itu baik atau tidak, Pak? Baik tidak? Baik ya. Oleh karena itu, kalau program ini baik, selayaknya memang didukung, betul tidak? Ya iya, didukung. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya sekali lagi. Ya, jadi itu tadi adalah dari program pemerintah pusat, kemudian nyambung kepada program Bupati Indramayu, kemudian juga himbauan Pak KDM tadi, karena semuanya ada nyambung, ya, nyambung dalam satu program. Dan kegiatan ini perpisahan itu kita meriahkan semeriah mungkin, anak-anak semuanya tampil, nggak apa-apa. Nah, yang paling pasti adalah kegiatan ini meriah, tapi orang tua 0 rupiah. Betul tidak? Nggak ada kan orang tua yang diminta atau mengeluarkan uang untuk ini? Ada tidak? Nggak ada. Saya juga nggak minta, 1 rupiah pun nggak minta. Oleh karena itu, mohon yang saya minta adalah kerjasama yang tadi. Mohon kesiapan. Jadi jangan heran atau jangan kaget ketika anak berangkatnya pagi-pagi. Sekarang bagaimana cara saya sampaikan melihat atau
mendeteksi apakah anak ini di rumahnya sholat atau tidak. Nah, pertanyaan kan, bisa jadi nih kita nih guru-guru tahu nggak nih anak di rumah pada sholat atau tidak, ngaji atau tidak, ya kan? Nah, nanti ada jurnal. Jadi mohon bantuan nih orang tua. Kami sampaikan nanti sebuah jurnal. Di situ bentuknya nanti mudah saja. Tinggal orang tua bantu kami untuk menceklis gitu. Ketika nanti ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau mengaji gitu. Nah, ketika sudah dan belum atau melakukan atau tidak, nanti ada checklist. Dan ini mengharuskan atau memerlukan kejujuran. Jangan sampai anak tidak melakukan malah di checklist iya lakukan itu. Sanggup tak Bu ya? Siap kan? Siap ya? Oke. Jadi mohon kerjasamanya. Awas. Saya tagih janji Ibu ya. Itu. Insya Allah kita pantau bareng-bareng. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk karakter anak-anak kita yang memenuhi harapan kita. Betul kan Bu ya? Karena apa? Karena mereka harus dibentuk dari mulai sekarang. Tidak bisa sekaligus. Nah, bagaimana yang dibawa ke barak itu? Dengan waktu yang singkat bisa dirubah karakternya. Ya. Di barak itu kita pahami bahwa bukan anak-anak yang sekarang yang ini yang biasa-biasa yang nggak dibawa ke barak, bukan. Tetapi mereka yang memang bermasalah, anaknya yang sering tawuran, yang sudah mabok-mabokan, kemudian yang geng motor, yang memang sudah tidak bisa ditolerir. Gurunya sudah angkat tangan, tepuk jidat melulu, gitu. Orang tuanya juga sudah bingung, nah, sudah tidak mempan, diomongin nggak bisa, dikerasi apalagi, sudah bikin mumet orang tua. Nah, anak-anak yang itu ditampung dan dikondisikan. Apakah di barak itu disiksa? Kan tidak. Jadi bukan itu proses di barak itu. Di barak itu agak dipaksa untuk terbiasa pada 7 kebiasaan tadi. Jadi diminta untuk bangun lebih pagi. Jadi ketika ada yang agak malas, terus saja diupayakan. Nanti lama-lama udah terbiasa. Kemudian hal lain, tidak mengurangi hak-hak anak ketika berada di barak. Hak anaknya apa? Belajar. Tetap belajar sesuai kapasitas mereka sebagai pelajar. Tetapi dikondisikan akan dipaksa dikit untuk melakukan hal sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program ini menurut saya itu agak sangat bagus sekali, oleh karena perlu dukungan dari semua kalangan. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan dan tekankan sekali lagi. Saya atas nama kepala sekolah di SDN Sadinunga di sini menghimbau dan mengajak orang tua siswa semuanya, dan jangan bosan-bosan ataupun jangan sungkan-sungkan ketika anak Bapak dan Ibu ada kendala apa, ada hal apa, silakan berkomunikasilah dengan kami, bermitralah dengan kami. Ya, hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah mungkin ada bantuan-bantuan, insya Allah kami mengupayakan atau memprioritaskan bagi anak-anak yang mohon maaf yatim piatu, kemudian ada level kedua yatim, kemudian yang ketiga levelnya yang berpenghub, yang paham ya yang berpenghub itu kan Bu ya. Nah, nanti ada level-level itu. Insya Allah bantuan itu baik dari pusat PIP, kemudian ada juga yang dari Basnas gitu.
Itu akan kami prioritaskan seperti itu. Sekali lagi mohon kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, maaf atas kurangannya. Kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kumang. Bangun kuda di pecutan tari berayar bisa merasa geraskan mungkinlah satu lagi lantaran bisa yang coba amun ayah nu ngeranti bias tentu terasa nyeringan satu itu warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Ketua Pemuda SD Indonesia 1 mewakili wali murid mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih kepada kepala sekolah, terima kasih kepada para guru, terima kasih kepada panitia perpisahan. Terima kasih semuanya kehadirannya. Terima kasih kepada Dewan Guru, Bapak Guru atas bimbingannya untuk murid-murid kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Soalnya selama 6 tahun, ya mungkin yang lulus sekarang itu udah termasuk bagus. Dengan semangat yang tinggi, ya bisa sekolah sampai tamat. Nanti yang baru masuk atau yang baru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 terus semangat lagi. Jangan sampai putus sekolahnya nanti setengah jalan. Karena pendidikan itu penting untuk masa depan. Sekarang teknologi berkembang, jadi kalau sekolahnya enggak lanjut ataupun setengah jalan, jadi kita ketinggalan. Jadi mohon untuk ibu-ibu membimbing, mendampingi putra putrinya untuk belajar lebih giat lagi, karena untuk masa depan anak-anak kita untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Sekian.
bukan dari kami sebagai ketua pemuda SD Negeri 1 Binaris. Tanpa banyak kata kami akhiri wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan sering para kiai hirukeun aku awah gingsi ngarahaya anu nyakuing bangsa lengkah ninggang salah cek hirup itu gampang teu cukup ku dipikiran bari kudu dilakukan. Jalan kehidupan itu sepanjang datar hanya mudun jintan jemakan kudu sabar dina kurang ulah nepak dada penghar salawasa kudu syukur eling kanu maha agung kage hidup bisi cing jadi jelema gede
harta jeung hati hidup tinggal jalan menurut perintah agama ulah janti ulama nyoba sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirupkeun ku awah kingsir darah aya anu ngakeun mangsalengkah ninggang salah cinta dari kelas 2 Nazril Akbar, dari kelas 3 Muhammad Yasin, dari kelas 4 Bagus Laksana, untuk kelas 5 Adelia Wulandari berhubung karena panggung diwakili oleh gurunya Ibu Yeni, dan untuk kelas 6 Ananda Jihan Askia Husna. Tepuk tangan yang meriah, itulah mereka yang semangat. Ya, peringkat kedua kelas 1 diraih oleh Ananda Muhammad Faiz Maulana yang
diwakili oleh guru kelasnya Ibu Kemas. Kelas 2 Adiba Syakila. Kelas 3 Muhammad Fatir Al-Mu'min. Kelas 4 Muhammad Alvin Al-Ghazali. Kelas 5 Firly Natasha Nur Indriayu. Dan kelas 6 diraih oleh Naifa Siti Mumtazah. Tepuk tangannya penonton. Arifin. Kelas 5 Putri Amelia. Dan kelas 6 Naila Fauzia. Dengan diberikannya hadiah ini, jangan jadikan ini Tiba saat terpisah, jangan bersedih hati. Ini akan tiada lagi tanda tawa bersamamu. Walau kini jauh di mata, namun dekat di hati. Walau kini kau akan pergi, ku harap kita akan jumpa lagi. Sayonara, sayonara, selamat jalan kakakku tercinta. Sayonara, sayonara, semoga kita akan selalu bahagia. Tiba saat berpisah, jangan bersedih hati. Ini akan tiada lagi tanda tawa bersamamu. Walau ini jauh di mana, namun dekat di hati. Walau kini kau akan pergi, ku harap kita akan jumpa. Sor kepamilon jaipongan rancage. Aya kintunan ye di Padepamos. Kanggo kepadepokan jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mami Nunung Sobari haturan tulang. Mengsana kakai murad waden kiwari
di Sunda makalangan ngigelagan wirahmat sor ka inohong jaipong akula Bismillahirrahmanirrahim. Muji syukur kanu agung, mugia diaping dijaring tinekanan pamaksadan, disungsung malarahayu diburu payung pangagung, kabagjaan mangka tetap mangka langgeng, kenging rahmat yang agung. Asamung sajorelat lir ibarat kilat, rai poe datang minggu, rai minggu datang bulan, rai bulan gulung tahun, kiwari cunduk waktu anu tangtu, datang mangsa nu waluya, hidup miang ti ieu sakola. Gelar pangbagea mapag murang kalih adu bade miang ti ieu sakola di kawitan.
berada di atas panggung. Terimalah permintaan maafku. Sebanyak itu bukti kasih sayangmu kepadaku. Sebanyak itu pula salah dan dosaku kepadamu. Di hari ini mata hatiku mulai terbuka bahwa kemarahanmu yang sering aku terima adalah kasih sayang yang tak dapat kutukar dengan nilai dan harga. Kini mata hatiku mulai terbuka bahwa baiknya nasihatmu adalah cinta tulusmu demi kebaikan dalam meniti jalan hidupku di masa depan. Dalam detik-detik perpisahan ini, batinku sadar bahwa aku terlalu banyak berbuat salah kepadamu. Bapak guruku, maafkanku. Aku kursus online terbanyak. Sudah salah yang sering ku perbuat padamu. Menyakitimu, menyinggung perasaanmu, bahkan berprasangka buruk kepadamu. Bapak guruku, aku mau pamit. Beranian hati untuk berpisah dengan engkau. Beranian kaki untuk melangkah, meninggalkan engkau. Beranian mulut untuk mengatakan selamat tinggal kepada kalian. Terlalu banyak kenangan yang telah aku rajut bersamamu. Terlalu banyak kenangan yang telah aku ukir di sekolah tercinta ini. Tawa, canda, dan air mata sudah terlanjur tertumpah, menyatu dengan hati dan jiwa tali kasih persahabatan telah mengakar sebagai keluarga. Tapi sekarang aku harus pergi meninggalkan kalian, Bapak Ibu guruku tercinta. Kursus online terbaik meninggalkan teman dan adik-adikku, meninggalkan semuanya yang sudah menjadi keluarga. Ibu guruku, maafkan kami semua, biarlah kami binasa. Jika air mata dan permintaan maaf kami tidak mampu lagi melembutkan hatimu, inilah kami yang dulu sering membuat hatimu jengkel, marah dan kesal. Kini kami bersimpuh di hadapanmu, di pangkuanmu. Bisakah
semua itu, semua yang Kau berikan kepada kami. Tetap doakan kami dalam menempuh jalan masa depan menggapai cita-cita kami. Terima kasih Bapak, guruku dan Ibu guruku. Kami telah selesai. Dilanjutkan pencopotan atribut. Pencopotan atribut sebagai tanda dilepasnya sebagai siswa dan siswi SD Ujung Garis 1. Selanjutnya penyerahan siswa kepada perwakilan yang selanjutnya. Bapak dan Ibu, orang tua tamu undangan, setelah sekian lama 6 tahun anak-anak berada di sekolah ini mengenyam pendidikan sesuai dengan kapasitasnya selaku murid sekolah dasar 6 tahun berlalu, dan tiba saatnya saat ini adalah untuk mereka ini berpisah dari kami. Sudah selesai pada jenjang tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, kami atas nama SDN 1 Ujung Garis mengucapkan semoga kalian baik-baik saja, kemudian selamat jalan untuk semuanya. Perjalanan kalian masih panjang mencapai dan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami lembaga SDN 1 Ujung Garis menyerahkan kembali anak-anak yang sudah diserahkan kepada kami 6 tahun yang lalu untuk dibimbing, kemudian dididik selama berada di sekolah ini. Sekali lagi saya serahkan kembali kepada semua orang tua kelas 6 ini. Kami berharap dan mohon bantu kami menjaga alma mater SDN 1 Ujung Garis. Dan saya mohon pada yang mewakili komisi sekolah untuk menerimanya atas penyerahan ini. Kami terima atas penyerahan siswa-siswi kami kelas 6, yang mana dari kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak kami ini barangkali dalam proses belajar mengajar kurang berkenan ya Bapak, atau menyusahkan Bapak-bapak atau Ibu, Bapak guru kami juga anak-anak. Jadi kadang-kadang susah belajar, susah untuk maunya banget, kadang-kadang kalau baik
kasih tahu ke ngomong sama anak ibu gitu. Jadi mohon maaf kepada bapak, ibu, anak-anak kami ini yang merupakan berkenan di hati bapak, dan mohon maaf sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk anak-anakku, untuk kembali pendidikan yang tinggi disiapkan hal-hal lebih baik lagi. Yang masih jauh, minimal pendidikan dasar kalau saya 12 tahun. Soalnya untuk proses bekerja di dalam negara itu minimal jadi siapkan, jangan sampai putus jalan. Cuma untuk yang masih satu kelas 2 Pak, kelas 2 SMP atau SMP juga itu putus soal di situ Pak. Jadi soalnya ajak dengan kita lagi ya, jangan sampai donor, jangan sampai merokok itu sampai lulus SMA lah, minimal SMA. Karena untuk tetap SMA harus kita jadi siapkan diri kalian. Tidak mungkin, bahkan tidak mungkin. Jangan main online terus, main game, main TikTok, nggak ada waktunya. Tapi untuk belajar susah Pak, masih juga itu yang kecil tuh Pak, susah banget. Untuk belajar lawak. Jadi jangan kalau kasih rangkaian dulu. Kalau orang tua itu mendidik jalan yang lebih baik. Ya cita-cita biasa tercapai. Ya terima kasih sekian Bapak Sekolah kami terima atas penyerahannya murid kami. Semoga murid kami ini dapat merasakan pendidikan lebih tinggi lagi, minimal SMA sebelum sampai perguruan tinggi. Harus belajar, biar lagi, harus semangat untuk belajar kita ke depan ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Silakan diperkenankan kembali. Masa depanku